Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Bu. Gimana? Malam, Bu. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Udah pada makan malam belum? Mudah-mudahan udah pada makan ya. Eh, ini kita langsung aja ya ke materi pertemuan ke 5. Biar nggak kemalaman ya. Jadi kita langsung aja. Ya, materi hari ini di akuntansi keuangan menengah 2 yaitu tentang sekuritas dilutif. Nah, di sini yang kita pelajari yaitu kita melakukan perhitungan, kemudian nanti ada jurnal yang terkait dengan penerbitan, konversi, serta penebusan atau penarikan sekuritas. Kemudian jadi ada yang sekuritas yang dapat dikonversi, kemudian saham yang dapat dikonversi, kemudian ada waran, sama akuntansi terkait kompensasi saham. Nah, jadi ini ya, sekuritas dilutif itu ada 5 bagian. Ada liabilitas dan ekuitas, kemudian liabilitas yang dapat dikonversi atau liabilitas konvertibel, kemudian ada saham yang dapat dikonversi atau saham konvertibel, lalu ada waran saham, kemudian ada akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, di sini ada 3 PSAK yang digunakan di dalam sekuritas dilutif, yaitu PSAK 50, kemudian PSAK 53, dan PSAK 55. Nah, yang pertama yaitu liabilitas yang dapat dikonversi. Jadi obligasi itu kan termasuk liabilitas. Nah, itu dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa, sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagai instrumen keuangan majemuk. Kemudian instrumen ini terdiri dari 2 komponen, ada liabilitas keuangan dan ada instrumen ekuitas. Selanjutnya di PSAK 50, perusahaan mengakui secara terpisah di komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas, kemudian memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas. Nanti lebih pahamnya kita ke contoh ya. Selanjutnya, masih liabilitas yang dapat dikonversi dengan pendekatan with and without, yaitu menentukan jumlah nilai wajar utang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas, kemudian menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atas arus kas di masa mendatang pada tingkat suku bunga pasar, kemudian menerbitkan komponen liabilitas dari nilai wajar utang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Nah, ini kita langsung ke contoh soal. Liabilitas yang dapat dikonversi. Tanggal 1 Januari 2014, PT Ultra menerbitkan 1.000 obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai parnya 200.000 per obligasi. Obligasi ini memiliki periode 6 tahun dengan pembayaran bunga 7% setiap akhir bulan Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 100 lembar saham biasa dengan nilai parnya Rp500 per lembar saham biasa. Suku bunga pasar untuk obligasi sejenis yaitu 9%. Ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita disuruh membuat jurnal penerbitan obligasi di awal Januari 2014. Nah, sebelum kita buat jurnalnya, kita harus menghitung komponen liabilitas pada obligasi saat diterbitkan pada nilai wajar. Yaitu, yang pertama kita cari present value nilai par obligasi, sama dengan yang diterbitkan ada 1.000 obligasi yang dapat dikonversi.
1000 obligasi dikali nilai parnya 200.000, kemudian dibagi 1 ditambah suku bunga pasar. Suku bunga pasarnya 9%, kemudian pangkat periode. Periodenya itu 6 tahun. Jadi, present value nilai par obligasi sebesar 119 juta. Kemudian kita cari present value bunga obligasi, yaitu 1000 obligasi dikali nilai parnya 200.000 dikali suku bunga pembayarannya 7%. Nah, kemudian dikali 1 dikurang 1 ditambah suku bunga pasar 9%, kemudian dipangkatkan minus 6. Ya, kenapa minus? Karena di sini kan bunga. Kemudian dibagi suku bunga pasar 9%. Jadi, present value bunga obligasi sebesar 62 juta. Maka dijumlahkan itu hasilnya present value utang obligasi sebesar 182 juta. Nah, maka jurnalnya yaitu kas bertambah di debit 1000 obligasi dikali nilai par 200.000, maka 200 juta. Kemudian utang obligasi bertambah di kredit sebesar present value utang obligasi 182 juta. Lalu selisihnya itu ada di kredit sebesar 17 juta, yaitu akun modal disetor konversi saham biasa. Jadi menambah ya karena posisinya di kredit. Kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal penebusan obligasi yang tidak dikonversi ke saham biasa sampai jatuh tempo tanggal 31 Desember 2019. Nah, jurnalnya seperti biasa, kalau penebusan berarti utang obligasi berkurang di debit, kas berkurang di kredit, yaitu sebesar 1000 obligasi dikali 200.000. Jadi hasilnya 200 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, jurnal penebusan obligasi yang dapat dikonversi ke saham biasa sampai jatuh tempo, yaitu utang obligasi berkurang di debit 1000 obligasi dikali 200.000 per obligasi, nilai parnya ya. Maka totalnya 200 juta. Kemudian modal disetor konversi saham biasa ini dari jawaban nomor 1. Ya, modal disetor konversi saham biasa awalnya di kredit ketika penerbitan. Kemudian ketika ditebus berarti berkurang, pindah posisinya di debit. Kemudian saham biasa bertambah di kredit yaitu sebesar 1000 obligasi dikali ada 100 lembar saham yang dikonversi, kemudian dikali nilai parnya 500 per lembar saham, maka saham biasanya 50 juta. Jadi selisihnya ini ada di kredit sebesar 167 disebut agio saham biasa atau untung. Ya. Nah, ini nanti contoh liabilitas yang dapat dikonversi ini bisa juga nanti keluar di UTS. Nanti kita bahas ininya, latihannya ya. Nanti ada latihannya. Kemudian yang keempat, jurnal penebusan obligasi yang dapat dikonversi ke saham biasa sebelum jatuh tempo. Nah, sebelum membuat jurnalnya, kita buat daftar amortisasi obligasi. Nah, di sini yang pertama, di awal Januari 2014, yaitu nilai tercatat ini dari jawaban nomor 1, present value utang obligasi 182 juta. Jadi nomor 1 itu jangan sampai salah menghitung karena itu saling berkaitan ke nomor 3 dan nomor 4. Jadi kalau salah di nomor 1 berarti salah semua, ya. Nah, jadi ini dari nomor 1, 182 juta. Kemudian setelah awal bulan lalu tutup buku Desember 2014. Nah, kas yang dibayarkan setiap tahunnya yaitu
1000 obligasi dikali nilai parnya 200.000 per obligasi dikali suku bunga pembayaran. Ya, suku bunga pembayaran 7%. Maka kas yang dibayarkan setiap tahun yaitu 14 juta. Kemudian untuk mencari beban bunga, ini nilai tercatat. Nilai tercatat dari periode sebelumnya. Jadi untuk yang Desember 2014 yaitu dari 182 juta dikali suku bunga pasar 9%. Jadi ini sama seperti yang di pertemuan pertama ya, cara menghitung amortisasi obligasi. Jadi beban bunganya setiap tahun itu beda-beda karena tergantung dari nilai tercatat. Kemudian amortisasi diskonto yaitu beban bunga dikurangi kas. Selanjutnya, untuk nilai tercatat di Desember 2014 maka 182 juta ditambah 2.300.000. Jadi 184 juta. Nah, jadi kalau untuk amortisasi diskonto itu nilai tercatatnya bertambah terus setiap tahun, ya, itu kalau diskonto. Kalau premi atau premium itu dia berkurang nilai tercatatnya, ya. Jadi jangan sampai kebalik untuk menghitung ini, nilai tercatatnya setiap tahunnya. Nah, baru kita buat jurnalnya. Utang obligasi di tahun 2016 189 juta. Kemudian modal disetor, konversi saham biasa berkurang, ini dari jawaban nomor 1 atau nomor 3 sebesar 17 juta. Kemudian saham biasanya juga sama, ya, tadi ada 1000 obligasi dikali 100 lembar dikali Rp500 per lembar yaitu 50 juta. Maka sisanya itu di kredit yaitu agio saham biasa. Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait liabilitas yang dapat dikonversi? Kalau nggak ada, lanjut ke konversi terinduksi. Tujuannya untuk mengurangi beban bunga dan menurunkan rasio debt to equity atau DER. Contohnya, perusahaan menerbitkan obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai parnya 500 juta yang dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya 1.500 per lembar saham biasa dan mencatat modal disetor konversi saham biasa sebesar 70 juta. 2 tahun kemudian perusahaan ingin mengurangi beban bunga dengan memberikan insentif kepada pemegang obligasi sebesar 85 juta bagi yang mengkonversi obligasi tersebut. Ketika konversi tersebut terjadi, maka perusahaan itu mencatat beban konversi bertambah di debit yaitu dari insentifnya 85 juta dikurangi modal disetor konversi saham biasa 70 juta. Jadi beban konversinya 15 juta. Kemudian modal disetor konversi saham biasa ini 70 juta dari soal. Kemudian utang obligasinya berkurang di debit yaitu sebesar nilai parnya 500 juta. Kemudian saham biasa bertambah karena dikonversi ke saham biasa, bertambah 200.000 lembar saham biasa dikali nilai parnya 1.500. Jadi hasilnya 300 juta. Nah, kemudian kasnya berkurang di kredit sebesar pemberian insentifnya 85 juta. Kemudian sisanya itu ada di kredit, itu disebut agio saham biasa atau untung sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya, yang ketiga, jenis saham preferen yang dapat dikonversi yaitu ekuitas, kecuali jika sebagai saham preferen yang dapat ditebus. Pengkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku dan tidak diakui keuntungan dan kerugiannya.
Jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai buku maka didebit dari laba ditahan. Selanjutnya ada waran saham. Waran saham ini artinya pemberian hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Penggunaan waran saham dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah earning per share. Kondisi penerbitan waran yaitu tujuannya untuk supaya investor tertarik pada sekuritas tersebut, kemudian memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapatkan penawaran harga saham terlebih dahulu, lalu memberikan kompensasi kepada pegawai. Nah, ada beberapa kondisi yang terkait di waran saham. Kondisi pertama, waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Pada dasarnya, sebagai opsi jangka panjang, jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas seperti akun agio saham waran didebit pada akun agio saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Metode alokasi waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya yaitu ada dua metode, metode proporsional dan metode inkremental. Metode proporsional artinya jika nilai pasar menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas yang tersedia, maka lump sum sales yang diterima dialokasikan di antara kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Kemudian metode inkremental artinya jika nilai pasar semua kelompok sekuritas tidak dapat ditentukan, maka metode inkremental dapat digunakan. Jadi ini sama aja seperti pertemuan sebelumnya, ya. Nilai pasar sekuritas ini digunakan sebagai dasar untuk kelompok saham yang telah diketahui dan sisa dari nilai penjualan sekaligus dialokasikan ke kelompok yang nilai pasarnya tidak diketahui. Kemudian kondisi kedua waran saham yaitu hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional, yaitu dalam rangka untuk mencegah dilusi atas hak voting, kemudian sebagai opsi jangka pendek, lalu perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Kemudian jika perusahaan menerima kas pada nilai pasar lebih tinggi dari nilai par saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa. Dan jika perusahaan menerima kas pada nilai pasar di bawah dari nilai par saham, maka akun disagio saham biasa dicatat di debit. Kemudian kondisi ketiga waran saham yaitu hak membeli saham bagi eksekutif dan pegawai. Kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada pegawai. Metode pelaporan opsi saham yaitu yang pertama, metode nilai intrinsik artinya perbedaan harga saham dengan harga penggunaan waran saat waran diberikan. Kemudian yang kedua, metode nilai wajar artinya nilai aset dapat ditukar atau kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nah, kita ke contoh penjualan waran saham dengan menerbitkan sekuritas lainnya dengan metode proporsional. Contohnya, perusahaan menerbitkan 10.000 obligasi secara tunai yang nilai pasarnya 1.000 per obligasi, dijual pada 99% dengan melakukan penjualan waran saham dengan nilai pasarnya Rp30 per obligasi dan diterbitkan secara lump sum sale secara tunai sebesar Rp10 juta. Maka nilai pasar obligasi yaitu 10.000 obligasi dikali nilai pasarnya 1.000 per obligasi dikali 99%. Karena diterbitkan atau dijual yaitu di persentasenya itu 99%. Maka hasilnya 9.900.000. Kemudian nilai pasar waran saham yaitu 10.000 obligasi dikali nilai pasar penjualan waran saham Rp30. Maka hasilnya 300.000. Kemudian dijumlahkan nilai pasarnya yaitu 10.200.000.
lalu dialokasikan ke obligasi, yaitu nilai pasar obligasi 9.900.000 dibagi jumlah nilai pasar 10.200.000 dikali 10 juta, yaitu lump sum sales-nya. Jadi 9.700.000. Kemudian dialokasikan ke waran saham, yaitu nilai pasar waran sahamnya 300.000 dibagi jumlah nilai pasar 10.200.000, kemudian dikali lump sum sales-nya 10 juta. Jadi hasilnya sebesar 294. Nah, maka jurnalnya kas bertambah di debit karena penerbitan obligasi itu sebesar 9.700.000, kemudian utang obligasi bertambah di kredit sebesar lump sum sales-nya 10 juta, maka sisanya di debit yaitu diskonto atas utang obligasi. Nah, tadi metode proporsional, sekarang metode inkremental. Contohnya, perusahaan melakukan penjualan waran saham dengan nilai pasarnya 800.000 untuk menerbitkan obligasi yang tidak diketahui harga pasarnya dan diterbitkan secara lump sum sale secara tunai sebesar 15 juta rupiah. Maka cara menjawabnya, lump sum sales-nya yaitu 15 juta dikurangi yang dialokasikan ke waran saham yaitu 800.000. Maka sisa yang dialokasikan ke obligasi yaitu 14.200.000. Maka jurnalnya kas bertambah di debit sebesar sisanya, kemudian utang obligasi di kredit bertambah yaitu sebesar lump sum sales-nya 15 juta, lalu selisihnya itu ada di debit. Di debit berarti namanya diskonto atas utang obligasi. Nah, selanjutnya akuntansi untuk kompensasi saham. Yaitu yang pertama, menentukan beban kompensasi dengan metode nilai wajar, kemudian mengalokasikan beban kompensasi selama periode pegawai bekerja. Berdasarkan IFRS, bahwa perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas beban kompensasi saat tanggal kadaluarsa. Lalu kemudian perusahaan dapat melakukan penyesuaian jika terdapat kondisi kerja pada rencana kompensasi. Kemudian kondisi pasar direfleksikan dari penentuan nilai wajar opsi saat tanggal pembelian, maka tidak ada penyesuaian jika penyebabnya adalah perubahan harga saham perusahaan. Nah, kita ke contoh akuntansi untuk kompensasi saham. Perusahaan merencanakan pemberian kompensasi kepada 10 anggota Dewan Direksi untuk membeli 1.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya Rp600 per lembar saham biasa. Opsi saham diberikan di tanggal 1 Januari 2013 dan dapat digunakan selama 6 tahun ke depan. Harga opsi saham biasa sebesar Rp2.000 per lembar saham biasa dan harga pasar saham biasa sebesar Rp3.000 per lembar saham biasa. Nilai wajar beban kompensasi sebesar 16 juta. Kemudian estimasi masa bakti Dewan Direksi yaitu 2 tahun. Nah, yang pertama, buatlah jurnal pencatatan ketika pemberian opsi saham di tanggal 1 Januari 2013. Nah, di sini belum ada pencatatannya. Ya, kenapa belum ada? Karena direksi belum membagikan sahamnya kepada anggotanya. Ya, jadi belum ada. Nah, kemudian yang kedua, buatlah jurnal pencatatan beban kompensasi di akhir tahun 2013. Maka beban kompensasi itu bertambah di debit, modal disetor, opsi saham biasa itu bertambah di kredit. Nah, 16 juta itu dari nilai wajar beban kompensasi dibagi 2 tahun. Ya.
2 tahun itu dari ini, estimasi masa bakti Dewan Direksi 2 tahun. Jadi setahunnya itu 8 juta. Nah, itu untuk 2013. Kemudian untuk 2014 itu juga sama. Jadi setiap tahun beban kompensasinya itu 8 juta. Kemudian yang keempat, jurnal pencatatan di tanggal 1 Januari 2016 ketika Dewan Direksi menggunakan 40% hak opsi saham yang dibagikan untuk 10 anggota direksi. Nah, kas bertambah di debit yaitu 40% dikali ada 10 anggota direksi, kemudian dikali 1000 lembar saham biasa, kemudian dikali harga opsi saham biasa. Ya, jadi 40%, kemudian dikali ada 10 anggota direksi, kemudian 1000 lembar saham biasa dikali harga opsi saham biasa 2000 per lembar. Maka kasnya itu 8 juta. Kemudian modal disetor opsi saham biasa itu berkurang di debit, yaitu 40% dikali nilai wajar beban kompensasi 16 juta. Jadi hasilnya 6.400.000. Kemudian saham biasa bertambah di kredit yaitu 40% dikali 10 anggota dewan direksi dikali 1000 lembar saham biasa dikali nilai par Rp600. Jadi kalau yang untuk kas itu pakainya harga opsi saham biasa, sedangkan yang saham biasanya itu pakai nilai par. Jadi hasilnya 2.400.000. Maka selisihnya itu dikredit. Kalau dikredit berarti agio saham biasa atau untung sebesar 12 juta. Kemudian yang kelima, jurnal pencatatan jika hak opsi saham yang tersisa sebesar 60% tidak digunakan oleh direksi sampai kadaluarsa di tanggal 1 Januari 2019. Maka modal disetor opsi saham biasa berkurang di debit, kemudian modal disetor opsi saham biasa yang kadaluarsa bertambah. Jadi perusahaan itu harus menanggung opsi saham biasa yang kadaluarsa. 60% dikali nilai wajar beban kompensasi 16 juta. Jadi hasilnya 9.600.000. Selanjutnya ini ada saham terikat. Saham terikat itu artinya perusahaan memberikan saham kepada pegawai dengan syarat saham itu tidak dapat dijual, dipindah tangankan, dan dijaminkan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jika dilanggar, maka harus ditebus beserta dividen yang telah diterima. Jadi kalau pegawai kinerja pegawainya bagus, itu perusahaan memberikan saham kepada pegawai. Tapi ada syaratnya saham itu tidak bisa dijual, tidak bisa dipindah tangankan, dan tidak bisa dijaminkan. Jadi kalau dilanggar, pegawai itu harus menebus beserta dividen yang telah diterimanya. Ya, itu kalau dia masih sebagai pegawai. Perbedaan saham terikat dibandingkan opsi saham yaitu memberikan pengurangan ekuitas kepada pemegang saham, kemudian menyelaraskan tujuan pegawai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada rencana pembelian saham pegawai. Perusahaan juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk membeli saham dengan harga diskon selama periode waktu tertentu. Rencana ini sebagai program kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa kerjanya. Kemudian pengungkapan rencana kompensasi. Memastikan pengguna laporan keuangan memahami, yaitu yang pertama sifat dan tingkat penetapan pembayaran berbasis saham yang terjadi selama periode tersebut, kemudian cara penentuan nilai wajar untuk produk dan jasa yang diterima, dan instrumen ekuitas yang diberikan, serta dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap keuntungan dan kerugian pada posisi keuangan perusahaan.
Nah, ini ada latihan pertemuan kelima. Sekarang siapa yang mau mengerjakan sambil ada pertanyaan nggak yang mau ditanya? Teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanya? Siapa nih yang biasanya Ivan ya? Ivan boleh minta tolong share Excel sama apa namanya PPT-nya. Yang belum pernah siapa ya? Di sini catatan saya itu yang udah Fajar, Lupita, Vidya, Doni, Setia Putri, Ivan, Sumiati, Verisiva, Dina, Lina, sama Sonya. Yang belum siapa? Ini kan masih banyak nih. Ada 35. Yang pertama, siapa yang mau mengerjakan sambil dibahas sama-sama? Ya, beli lagi yang baru. Iya, siapa? Ayo. Hah? Dipilih nih. Ayo siapa? Adinda. Adinda belum nih. Adinda Gutari. Adinda. Bu, maaf saya masih jalan, Bu. Oh, lagi jalan. Oke. Selanjutnya Ainun. Ainun juga belum. Ainun. Ainun. Nggak ada. Anes. Anes Putri. Anissa Amelia. Kemudian Arianti. Arianti. Terus kemudian Bernaderti. Bernat. Bu, maaf, saya belum paham, Bu. Nggak apa-apa, sambil dikerjain. Biar paham jadinya. Ya. Kan bisa lihat di contohnya sambil ini. Ya. Ya. Bernat. Ya. Belum paham. Ya udah. Kalau nggak ini. Berarti yang dapat nilai plus yang ini doang, yang 11 orang doang. Kemudian siapa lagi yang mau? Diana. Diana juga belum nih. Diana. Kemudian Felicia. Christine. Octavia ya. Ratih. Kalau nggak ada, ya udah, nggak usah dikerjain berarti. Kerjain masing-masing aja. Ya, coba deh, Bu. Tapi bantu ajarin ya, Bu ya. Oh iya, Masih kurang boleh, paham boleh. juga, Bu. Oke. Ya udah, jadi yang pertama tadi menghitung apa dulu? Present value. Present value tadi apa? Present value apa? Ayo coba sama-sama ngerjainnya. Yang lain suaranya. Nilai par obligasi. Iya. Present value nilai par obligasi.
Oke, sama dengan berapa? Buka kurung. 1.200 Mm-mm. dikali Dikali 250.000, Bu. kalinya pakai itu Ivan, pakai tanda bintang. Sip tanda bintang. Oh iya, langsung aja begitu. Nah, dikali 250.000. 250.000 Tutup kurung, dibagi, dibagi 1. buka kurung dulu. Buka kurung, 1 ditambah, 0,08. ya 1 ditambah 8% aja langsung Ivan. Karena kan pakai Excel ya. 8%, tutup kurung, 5. ya pangkat Pangkat 5. 5. Oke, enter. Ya. Itu bisa apa namanya? Nah, ya oke. Sekarang present value bawahnya. Present value. Present value bunga obligasi. Oke. Ini yang paham Sumiati. Sumiati sama siapa tadi? Si itu ya? Enggak, Bu. Ini ya. Nggak apa-apa sama-sama. Biar ini. Sama belajar. Ya, sekarang present value bunga obligasi sama dengan buka kurung. 1.200 Heeh, dikali kali 250.000 ya 250.000 dikali 6%. ya dikali 6%, tutup kurung, Dikali 1 heeh. dikurang Pakai itu dulu, pakai apa? Pakai buka kurung. Nah, ya buka kurung 1 dikurang 1 dikurang buka, 1 buka kurung lagi. buka kurung lagi 1 1 tambah 8% ditambah 8%, tutup kurung pangkat min 5. ya pangkat min 5. Kemudian tutup kurung dibagi 8%. ya 8%. Oke, hasilnya segitu, terus dijumlahin. Present value utang obligasi namanya. Ya, dijumlahin itu. Ya. Oke, sekarang jurnalnya. Jurnalnya di debit. Kas di debit. Kasnya di debit 250. Tadi dulu, Ivan belum ngetik. Oke, Adinda. Ya, kas di debit berapa? Sama dengan 250. 50.000. 250.000 dikali 1.200. Oh. Iya. Nah, sekarang yang dikredit Utang obligasi. Utang obligasi. Dari itu ya, yang sudah dihitung. Ya. Present value utang obligasi. Ya. Value, Bu. Ya, sisanya berarti di kredit. Modal disetor konversi saham biasa. Iya. Oke, selisihnya berapa dikurangin? Oke, benar ya. Itu jawaban nomor 1. Sekarang nomor 2, sama-sama lagi. Utang obligasi pada kas, Bu. Ya. Ya, utang obligasi di debit, kasnya di kredit. Oke. 300 juta. Ya. Iya benar. Langsung aja dari kas yang itu yang nomor 1.
Iya, 300 Bu. juta. 300 juta. 200 juta. Udah. Kasnya juga 300 juta Iya. di kredit. Ya. Oke. Sekarang nomor 3. Sama-sama lagi. Utang obligasi Utang obligasi Mm-mm. 300 juta di debit. 300 juta. Iya. Kemudian Modal disetor. di debit, Ivan. Modal disetor. Modal disetor. Konversi saham biasa. 23 juta. 276. Yang ini, Pan. Yang 276. Yang 23 dong. 23 juta, Bu. Iya. Ya, yang 23. Di ini aja, Ivan, sama dengan langsung ke situ biar ngeling. Nah, ya. Terus kemudian di kredit. Saham biasa. Ya, saham biasa sama dengan 1.200 kali bentar, 200 lembar. 200 lembar ya, kali 200 kali 700 per lembar. 200. ya. Ya, dikali 700 tuh paham. Oke, sisanya berarti di kredit. Agio saham biasa namanya. Oke, sekarang nomor 4 kita buat ininya, daftar amortisasi obligasi. Buat dulu amortisasi obligasi, ya kan? Nah, daftar amortisasi obligasi, kemudian dari tanggal, lalu kas yang dibayarkan, kemudian beban bunga, kemudian amortisasi, lalu nilai tercatat. Nah, 1 Januari 2015 awalnya kan. Nah, nilai tercatatnya itu dari jawaban nomor 1, ya kan? Ya. Oke, langsung dipindahin aja nilai tercatat. Ya. Kemudian kemudian di akhir tahun 2015. 31 Desember 2015. Nah, kas yang dibayarkan itu berapa? Sama dengan 1.200 dikali 250.000. ya, 250.000 dikali 6%. Kali 6%. ya, dikali 6%. Oke, kemudian beban bunganya dari nilai tercatat itu. Yang Januari 2015 yang 276. Di link aja. Oh iya benar, Bukan 6%, kalau itu suku bunga pasar. 8%. 8%. Ya, dikali itu. Kemudian amortisasinya beban bunga dikurangi kas. Nah, kemudian itu ditambahkan. Ya. Oke, sekarang lagi 2 tahun lagi sampai 2017 kan, sesuai soal. Setiap tahun sama. Nah, kemudian beban bunganya sama dengan, beda kalau beban bunga beda. Iya, 8% dikali 280. Nah, amortisasinya ya, kemudian itu dijumlahkan. Oke, 1 tahun lagi. 2017. Oke.
8%. Nah, ya. Oke, dah. Sekarang buat jurnalnya. Di debit, Utang obligasi mm-mm, berapa? 289 juta Iya. 300. Ya, dari situ. Kemudian, Modal disetor di Modal setor, konversi saham Di- biasa, di mm-mm, debit di debit, sebesar 23 pada 9 ini. 23 juta Iya. 956. ya, ya itu dari jawaban nomor 3. Oke, kemudian di kredit, Saham biasa, Saham biasa 168. ya dari yang 168. dari yang jawaban nomor 3. Kemudian sisanya, Agio saham biasa. ya tuh gampang kan? Cuma mungkin agak riuhnya di jawaban nomor 1 kali ya. Iya, Bu. Tadi bingung. Yang nomor 1 yang ada pangkat-pangkat. Pangkatnya. Iya. Ya, yang ada di pangkat itu. Iya, itu kalau pakai kalkulator harus hati-hati satu-satu ngitungnya. Nggak nemu, Bu, dari tadi. Nggak nemu. Jadi, Iya, kalau pakai kalkulator. jadi gini caranya kalau pakai kalkulator ya. Yang pertama nih, yang present value nilai per obligasi kan. Nah, itu yang pertama ini. 1 ditambah 8% dulu berapa? 1 ditambah 8%. Nah, kemudian dipangkatin 5. Nah, itu hasilnya berapa? Terus baru kalikan dulu itunya 1.200 dikali 250.000. Lalu hasil itu langsung dibagi pakai ans. Kalau di kalkulator itu kalau nggak salah ada ans gitu, tulisan ans. Iya, ada, Bu, ada, Bu. Nemu nggak? Jadi 1 ditambah 8% dulu, baru dipangkatin 5, kemudian baru 1.200 dikali 250.000, lalu ntar dibagi gitu, satu-satu emang ngitungnya. Ya, tapi ntar kalau ujian pakai Excel sih, karena kan ini ya, upload jawaban di e-learning. Cuma kalau di kelas ya, ini nih yang banyak salah nih, kalkulatornya. Kalau di kelas. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau